Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabat sehat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Saya Andi Nuraisyah Fadila Ishak dari Unit PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selamat bergabung di podcast perdana kami, podcast Si Cerita Sehat, singkat cerita tentang kesehatan. Cerita Sehat ini merupakan podcast yang pertama kali dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan informasi seputar dunia kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan membahas topik-topik terkini yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, tentunya bersama para ahli di bidangnya. Si Cerita Sehat ini kita akan membahas tentang nyeri punggung bawah. Yang hadir bersama kami Kakak Rangga dari fisioterapis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Bagaimana kabarnya Kak Rangga hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga kita sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Kali ini kita membahas cerita-cerita singkat mengenai nyeri punggung bawah. Sebelum itu, Kak, apa sih fisioterapis itu? Nah, sebelumnya terima kasih ya sudah diundang. Jadi fisioterapis merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang berfokus kepada gangguan gerak fungsi seseorang. Nah, jadi misal ada seseorang yang terganggu gangguan gerak fungsinya, misal karena memang ada gangguan neuromuskular seperti pasien-pasien yang pasca stroke, kemudian gangguan-gangguan muskuloskeletal, misal cedera atau patah tulang. Nah, otomatis seseorang ketika mengalami gangguan tersebut akan menghambat aktivitas sehari-harinya. Nah, itulah tugas kami seorang fisioterapis untuk mengembalikan bagaimana caranya untuk mengembalikan gerak dan fungsi seseorang agar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oh iya. Jadi fisioterapis itu bentuk pelayanan kesehatan yang berfokus pada gangguan gerak dan fungsi tubuh ya. Ya, betul. Oke, kita kembali ke pembahasan intinya yaitu nyeri punggung bawah. Apa sih itu nyeri punggung bawah, Kak? Nah, berbicara mengenai nyeri punggung bawah, berarti kita bicara mengenai keluhannya. Jadi nyeri punggung bawah itu merupakan suatu bentuk keluhan tidak menyenangkan atau rasa kurang mengenakan di daerah punggung bawah seseorang. Nah, punggung bawah ini berada mulai pada bagian tulang rusuk terakhir sampai ke tulang ekor. Nah, di bagian ini kan ada beberapa organ yang berfungsi sebagai penopang, stabilisasi ataupun penggerak ketika seorang beraktivitas. Nah, ketika salah satu organ-organ tersebut ini seperti otot, tulang, sendi, saraf dan sebagainya mengalami gangguan, nah itu yang bisa membuat potensi terjadinya nyeri pada punggung bawah. Jadi nyeri punggung bawah itu rasa tidak nyaman ya di area punggung bawah. Ya, betul. Ya, kemudian apa sih penyebab dari nyeri punggung bawah ini? Nah, penyebabnya sendiri itu banyak ya. Artinya kita bisa pertama lihat dulu dari ototnya dulu. Ya. Nah, kenapa sih otot bisa menyebabkan nyeri punggung bawah? Nah, pertama otot itu kan sebagai penggerak dalam tubuh dan bisa juga menjadi stabilisasi. Nah, ketika otot ini mengalami beban kerja yang berat atau aktivitas yang berat, kemudian beban stres, penggunaan yang berulang, nah bisa menyebabkan yang namanya tightness. Nah, ketika tightness ini terbentuk, biasanya pasien akan mengalami nyeri. Ketika mengalami nyeri tersebut, terutama ya pada orang yang misal mengangkatnya beban salah, kemudian duduknya terlalu lama. Harusnya kan kalau seorang duduk itu atau pekerja duduk minimal 1 atau 2 jam harus menegangkan diri. Kemudian posisi mengangkat beban seperti membungkuk. Nah, itu bisa memberatkan kerja pada punggung. Nah, ketika terjadi tightness ini, nah yang menyebabkan terjadi tightness adalah ketegangan tadi. Sering terjadi overpressure pada otot itu tersendiri. Kemudian mengacu kepada sendinya. Nah, sendi itu sebenarnya banyak penyebabnya ya. Misal pertama itu akibat penyakit degeneratif, seperti adanya osteoporosis. Nah, kan ini biasanya terjadi pada ibu-ibu, apalagi yang sudah menopause, masuk usia menopause, nah, bisa mengalami nyeri pinggang bawah karena adanya degeneratif tulang tadi. Nah, kemudian itu sendinya terjadi pergeseran. Nah, dalam istilah medis itu pergeseran itu artinya spondylolisthesis.
Nah, ketika sendi bergeser, otomatis titik tumpu tubuh ketika kita berdiri itu bergeser agak ke depan. Nah, ketika bergeser ke depan, otomatis kinerja dari ligamen serta tendon otot sebagai penopang tubuh itu akan tidak maksimal. Nah, biasanya terjadi overstress pada ligamennya juga. Nah, dari fungsi dari sebuah ligamen adalah menstabilkan sendi. Nah, ketika juga ligamennya mengalami laxity, artinya ada pengunduran, nah itu kan otomatis penguatan otot-ototnya juga akan berkurang. Nah, biasanya itu menyebabkan nyeri pinggang juga. Kemudian pada bagian sarafnya, nah ini seringkali disebut sebagai saraf terjepit. Nah, orang yang kenal itu, oh, saya kena saraf terjepit. Nah, sebenarnya ketika terjadi penjepitan saraf itu banyak faktornya. Bisa karena pertama patah tulang, bisa menjepit sarafnya. Kemudian yang kedua adanya pergeseran sendi tadi atau spondylolisthesis. Nah, yang ketiga itu yang paling sering terjadi adalah penekanan diskus pada ruang intervertebralis. Nah, ketika kegiatan membungkuk, apalagi saat mengangkat beban ketika membungkuk, otomatis beban pada saat membungkuk itu di tulang belakang itu kan tinggi. Nah, ketika beban tinggi, diskusnya sudah mulai melemah, akan menekan pada diskus dan menekan pada sarafnya itu sendiri. Nah, ketika terjadi penekanan saraf itu, nah, biasanya pasien akan mengeluhkan adanya nyeri pada bagian punggung belakang sampai ke tungkainya. Ya. Jadi kalau seumpama adakah gejala-gejala yang menyebabkan nyeri punggung bawah itu, Kak Rangga? Ya, kalau berbicara masalah gejala, kita bagi dalam beberapa sifat ya. Jadi yang pertama itu ada sifat yang namanya lokalisir. Artinya nyerinya ini terlokalisir pada hanya satu lokasi saja, pada satu titik saja. Misal pada bagian otot tertentunya saja, atau pada bagian tulang ekornya saja. Nah, itu nyeri terlokalisir. Kemudian itu yang kedua nyeri termenjalar atau yang sering disebut radikuler. Jadi nyeri radikuler itu adalah nyeri yang dirasakan seseorang tidak hanya pada satu titik saja, biasanya 2 atau 3 titik. Nah, biasanya nyeri yang disebabkan ini akan muncul pertama di daerah punggung bawah, kemudian mengalir ke biasanya tulang ekor atau ke bagian bokong, atau bahkan kalau misal sudah menjalar sampai ke bagian paha dan betis. Nah, biasanya itu menyebabkan biasa kram-kram. Nah, kemudian yang ketiga penyebabnya karena adanya gangguan sistemik organ visceral seperti gangguan pada ginjal. Nah, biasanya kan orang batu ginjal itu mengalami keluhan, wah, nyeri juga punggung saya. Nah, tapi harus perlu diingat bahwa tidak semua nyeri pinggang itu karena diakibatkan oleh batu ginjal. Nah, bisa saja disebabkan karena memang gangguan aktivitas kita sehari-hari. Ya, kan tadi ternyata nyeri punggung kan bisa juga diakibatkan oleh gangguan ginjal. Nah, jadi bagaimana bisa dibedakan nyeri punggung yang diakibatkan gangguan ginjal dengan gangguan aktivitas tubuh begitu? Nah, untuk membedakannya, jadi misal ada seseorang yang mengalami nyeri punggung bawah, terus dia ragu, saya ini nyerinya karena batu ginjal atau karena memang aktivitas sehari-hari. Jadi untuk membedakannya itu begini. Jadi ketika seorang melakukan aktivitas sehari-hari, misal kita ukur misal pekerja kantoran misal, dalam beraktivitas dia kan lumayan lamanya duduk, misal sekitar 5-6 jam. Nah, ketika beraktivitas timbul nyeri. Nah, kemudian seseorang ini ketika pulang ke rumah atau saat dia berbaring di rumah, biasanya itu karena nyeri akibat gangguan fungsional, murni karena gangguan muskuloskeletal, biasanya nyerinya akan berangsur-angsur membaik ketika dia beristirahat. Nah, berbeda dengan ketika seorang mengalami gangguan nyeri pinggang akibat adanya gangguan sistemik organ visceral. Nah, biarpun ketika beristirahat atau berbaring setelah bekerja, berbaring 2 atau 3-nya setelah berbaring, biasanya nyeri itu tidak akan berkurang. Jadi kalau untuk lebih jelasnya, lebih baik bila ada yang dirasakan keluhan nyeri punggung bawah, sebaiknya diperiksakan ke rumah sakit. Oh iya. Apakah ada faktor risiko ini, Kak, mengenai siapa saja yang bisa terkena nyeri punggung bawah ini? Oh ya. Mengenai faktor risiko, sebenarnya hampir semua orang pernah merasakan nyeri punggung bawah. Iya. Artinya pertama kita lihat umur dulu. Biasanya memang kalau orang masih muda,
kalau sakit pinggang masih dianggap biasa. Iya. Tapi biasanya itu akan memperberat ketika sudah berumur 50 tahun ke atas. Terutamanya yang saya katakan tadi kepada ibu-ibu yang sudah Iya. mengalami menopause, nah itu rentan terkena nyeri punggung bawah akibat adanya penurunan mineralisasi tulang. Oke. Kemudian yang kedua itu karena adanya faktor degeneratif seperti tadi osteoporosis atau ada gangguan-gangguan lain. Kemudian faktor selanjutnya itu karena adanya penyakit kongenital. Artinya penyakit bawaan dari lahir atau kelainan dari lahir. Misal lahir sudah dengan bentuk tulang skoliosis, atau pada masa pertumbuhan skoliosis itu terjadi misal pada anak-anak menjelang ke remaja. Nah, kenapa skoliosis ini berpengaruh juga pada nyeri punggung bawah? Karena bentuk dari tulang belakang kan sudah tidak normal. Iya. Jadi beban kerja dari titik tumpu tulang belakang itu bisa jadi tidak seimbang. Jadi ketika seorang skoliosisnya misal lebih cenderung ke kanan, nah biasanya nyeri itu terjadi di bagian kanannya, begitu. Kemudian juga orang yang mengalami gangguan peredaran darah seperti diabetes atau orang perokok juga bisa menyebabkan orang nyeri pinggang bawah. Kenapa bisa seorang perokok ini dapat menyebabkan nyeri punggung ini, Kak? Karena kan Nah. biasanya ini orang yang olahraga, binaragawan saja yang bisa terkena, bumil, sama lansia begitu. Ya, betul ya. Kita- Jadi kenapa perokok bisa juga terkena nyeri pinggang bawah? Pertama kan orang yang sering rajin merokok, apalagi sudah puluhan tahun ya otomatis pasti peredaran darahnya ke organ-organ tubuh itu berkurang. Nah, itu faktor pertama. Terus yang kedua, bisa jadi ketika seorang mengalami gangguan pernapasan akibat perokok. Nah, ketika seorang mengalami gangguan pernafasan itu, otot-otot yang bekerja adalah bukan lagi otot-otot pernafasan. Ketika orang sesak ya. Jadi ketika orang sesak itu, otot yang bekerja adalah otot-otot aksesoris di bagian bahu. Nah, kenapa kita lihat orang-orang sesak itu rata-rata cenderung membungkuk? Karena otot-otot pernapasan dada dan perut itu sudah melemah. Yang bekerja itu bukan lagi otot-otot pernapasan utama, tapi otot-otot pernapasan aksesoris di bahu dan di tulang rusuk. Nah, ketika terjadi gerakan tersebut, biasanya orang kan cenderung bungkuk. Nah, biasanya ketika seorang bungkuk itu, tubuh akan memberikan gerakan kompensasi. Artinya gerakan kompensasi itu adalah gerakan di mana tubuh mencari posisi idealnya. Nah, posisi ideal tubuh kan tegak lurus. Nah, ketika seorang posturnya membungkuk, nah biasanya beban kerja pada tulang belakang itu akan meninggi akibat dari harus menstabilkannya kembali. Tubuh bilang saya harus stabilkan ini tubuh supaya tidak bisa jatuh toh. Jadi harus meningkatkan beban kerja pada lumbalnya untuk menopang tubuh. Nah, itu kenapa merokok juga dapat menyebabkan nyeri punggung bawah. Kapan sih, Kak, kita memeriksakan diri untuk mengatasi nyeri punggung bagian bawah ini sendiri? Nah, kalau ini untuk pemeriksaannya sendiri, saya rasa harus disegerakan ya, karena nyeri punggung bawah kan tadi sudah dijelaskan bahwa nyeri punggung itu bukan cuma karena murni gangguan aktivitas fungsional. Nah, bisa saja karena ada gangguan organ sistem pesara seperti tadi batu ginjal, toh. Jadi kalau memang ada keluhan nyeri punggung bawah, mungkin baiknya langsung diperiksakan. Oke, sebelum kita akhiri ini, Kak Rangga, masalah nyeri punggung bawah, apakah ada tips buat sahabat sehat di luar sana untuk mengatasi nyeri punggung bawah? Nah, untuk mengatasinya sendiri kan pertamanya itu harus ini ya, olahraga yang rutin ya. Artinya supaya tubuh kita yang tidak terlalu kaku, terus metabolisme tubuh juga bagus. Jadi kan ketika metabolisme kita bagus, otomatis fungsi dari organ-organ kita juga bagus. Nah, kemudian untuk para pekerja yang duduk lama, kerjanya memang di depan komputer, duduk lama itu bagusnya memang setiap 1 atau 2 jam melakukan peregangan minimal lah berdiri atau jalan-jalan selama 1 menit. Kemudian ketika mengangkat beban juga jangan posisinya membungkuk, tapi harus jongkok dulu terlebih dahulu. Kemudian kita harus tahu kapasitas tubuh kita ini sampai di mana. Tidak boleh kita mengangkat beban di luar kapasitas tubuh kita. Tidak boleh kita melakukan aktivitas di luar kapasitas tubuh kita. Karena semua yang dipaksakan pasti tidak bagus. Nah, kemudian untuk pasien-pasien yang sudah mengalami nyeri-nyeri punggung bawah, untuk meminimalisir pertama itu misal karena memang murni karena cedera aktivitas, nah mungkin bisa dulu diistirahatkan terlebih dahulu. Jadi
pasien itu baring dulu. Kemudian kalau memang masih terasa nyeri bisa dikompres pada air hangat. Kemudian untuk informasi juga, untuk pasien-pasien nyeri punggung bawah ketika berbaring, upayakan itu kedua lutut ditekuk. Karena kenapa? Atau minimal disanggah bantal di bawahnya ketika tidur telentang. Itulah kenapa disarankan seperti itu, karena ketika berbaring lurus, beban sebenarnya di punggung itu mencapai 200%. Jadi ketika kakinya diteguk atau disanggah bantal di bawah, posisi misal minimal 45 derajat, nah itu biasanya akan mengurangi beban pada punggung. Nah ini untuk penderita nyeri punggung supaya nyerinya agak berkurang ketika istirahat. Oke, jadi dapat disimpulkan nyeri punggung bagian bawah itu adalah rasa tidak nyaman ya di area punggung bawah yang diakibatkan oleh ketegangan otot dan nyeri sendi, kemudian gangguan saraf, dan untuk menghindari nyeri punggung bagian bawah ini kita harus memperhatikan postur tubuh kita ya, baik secara kita duduk, berdiri, dan mengangkat beban di luar kapasitas tubuh kita harus diperhatikan. Nah, jadi kita juga harus rutin ya olahraga minimal 2 kali seminggu ya. Oke. Demikianlah tadi cerita singkat kami bersama Kak Rangga dari fisioterapis membahas seputar nyeri punggung bagian bawah. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.